Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-babul khamis bi adabil alim wal muta'allim. Bab yang kelima pada adab orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Wafihi, pada ini bab khamsatu fusulin, ada 5 pasal. Al-awwal, yang pertama, adabul alim, adab orang yang alim. Al-thani, yang kedua, adabul muta'allim, adab orang yang belajar fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Al-thalits, yang ketiga, adabul muta'allim ma'a muallimihi, adab orang menuntut ilmu beserta gurunya. Ar-rabi', yang keempat, fi fawaida, pada beberapa faidah. Yahtaju ilaiha, yang berhajat kepada fawaid. Talibul ilmi, oleh orang yang menuntut ilmu. Wal alimu, dan orang yang alim. Al-khamisu, yang kelima, fi ad'iyatin wa azkarin mufidah, doa-doa, zikir-zikir yang berfaedah. Li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Wa fawaidah ukhra, dan faedah-faedah yang lainnya. Muqaddimatun bi makanatil adab, ini muqaddimah pada kedudukan adab. Adab itu artinya, menurut beberapa pendapat ulama, kita ambil salah satunya, adab itu artinya ma yuhmadu qawlan wa fi'la, sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Jadi adab ini lebih daripada sekedar boleh. Ada yang boleh tapi kada beradab banyak. Kalau beradab itu lebih, baik perkataan atau perbuatan. Lawan orang tua, ba aku, itu kada beadab ngarannya. Lawan guru, ba aku, kada beadab. Lawan laki, ba aku, kada beadab. Ba iih, sama aja. Lawan orang yang tua, lawan orang yang di atas daripada kita, ba iih, kada inggih. Ba ikam, itu kada beadab ngarannya, kada terpuji perkataannya. Wa fi'lan, dan perbuatannya. Maka qala Ibnul Mubarak rahimahullah, nahnu ila qalilin minal adab ahwaj ilaina ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami kepada sedikit daripada adab lebih berhajat daripada kami kepada banyak daripada ilmu. Artinya, walaupun ilmunya sedikit, cuma adabnya bagus, itu lebih baik daripada orang yang ilmunya banyak tapi kada beadab. Kebanyakan orang-orang gugur di mata Allah karena kada beadab. Kadang-kadang seseorang tuh gugur di mata guru karena kada beadab. Belajar hulingang kiri kanan apa-apa kadi itihi. Nah, itu kada beadab ngarannya. Katulahan itu keluar pesantren kayaknya buntat kada jadi tuan guru.
Kenapa? Sekolahnya kada beadab. Orang tamat pesantren jadi guru, inya kada buntat. Kenapa? Karena waktu menuntut ilmunya kada beadab. Perkataannya, perbuatannya kada terpuji. Sedikit ilmu tapi adab bagus lebih baik daripada ilmu banyak adab kurang. Kelas 1 cuma adab bagus lebih baik daripada kelas 6 cuma kada beadab. Bahasanya kayak itu pahamannya. Wa qala radhiyallahu anhu man tahawana bil adab uqiba bi hirmani sunan. Orang yang meremehkan dengan adab dia akan ditindak, dia akan disiksa dengan luputnya sunat. Orang kebiasaan kada beadab, akhirnya kena meninggalkan nang sunat. Jadi adab ini merupakan sisi yang paling jauh untuk keselamatan seseorang, keselamatan agamanya. Orang terbiasa kada beadab, akhirnya meninggalkan yang sunat. Wa man tahawana bis sunan, orang yang meremehkan dengan yang sunat, uqiba bi hirmanil faraid, dia akan disiksa dengan meninggalkan yang fardu. Orang nang kada suka manggawi sunat, akhirnya nang fardu melalar ke situ. Jadi adab ini merupakan kulit nang paling jauh untuk keselamatan isinya. Kureng-kureng namanya itu. Kada beadab ngarannya itu. Bila orang kada beadab itu ngarannya dab, biawak. Ujar Habib Abdurrahman As-Sagab mengatakan man lalahu adab fahuwa dab. Orang nang kada beadab itu biawak, jangan dilanggar sini bagaimana di sungai situ. Itu artinya. Orang nang meremehkan dengan adab dia akan disiksa dengan kada bisa mengerjakan sunat. Orang yang meremehkan yang sunat dia akan disiksa dengan meninggalkan yang fardu. Wa man tahawana bil faraid, orang yang meninggalkan dengan yang fardu, uqiba bi hirmanil ma'rifah, dia akan disiksa, dihukum dengan kehilangan ma'rifatnya. Jadi jangan menganggap inting adab itu. Wa qala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu tarkul adab yujibu tarda. Orang nang kada beradab berhak diusir keluar pada majelis. Tarkul adab yujibu tarda. Tahu aja artinya samuan tuh. Orang nang meninggalkan adab itu berhak diusir keluar pada sini. Membacang kada beadab mengaji. Nah, itu mestinya. Tarkul adab yujibu tarda. Orang yang meninggalkan adab mewajibkan dia untuk diusir. Paman asa al adab alal bisat, siapa yang kada baik adabnya di tengah-tengah ini, rudda ilal bab, suruh kamu lawang sana duduk. Yang duduk di muka sini, yang duduk di tengah-tengah membacang kada beadab, kamu lawang sana. Wa man asa al adab alal bab, amun di muhara lawang jua kada baik adab, rudda ila siyasati dawab, disuruh ke kandang binatang aja begana. Disuruh kepada, diusir dia, ditolak dia kepada pengaturan binatang di sana.
di tengah duduk kada beadab, di pemulakangan kada beadab juga, sudah atar ke padang kambing situ. Intaha zakara dzalik fi Nashril Mahasin, kitabnya Nashril Mahasin. Qala ba'dhum libnihi, berkata sebahagian ulama bagi anaknya, ya bunayya, hai anakku, la anta ta'allama baban minal adab, sungguh kamu belajar satu bab daripada adab, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm, aku sukai kepada, lebih aku sukai kepadaku dari bahwa kamu belajar 70 bab daripada bab-bab ilmu. Sabab aja belajar beradab, adab bepandir aja umpamanya lawan kuitan kayak apa, lebih baik itu daripada belajar 70 bab ilmu yang lain tapi kada disertai dengan adab ini. Qala ba'dhum libnihi, ya bunayya la an tata'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Intaha. Wa kana al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, qala li Malikun rahimahullah, berkata bagiku Imam Malik, ya Muhammad, ngaran Imam Syafi'i ya Muhammad, Muhammad ngaran beliau, Muhammad bin Idris. Ujar yang gurunya Imam Malik kepada muridnya Muhammad, ya Muhammad, ij'al ilmaka milha, jadikan ilmu kamu itu laksana uyah, wa adabaka dakika, jadikan adab engkau itu laksana tepung. Kalau kita mau ulah wadai, mana banyaknya uyah lawan tepungnya? Tentu banyak tepungnya, sedikit saja uyahnya. Banyak uyah sedikit tepung, kada makan lagi, dibuang orang. Nah kayak itu juga artinya ilmu itu sedikit saja, cuma adabnya yang perlu diperbaiki, diperbanyak. Wa qala Abdurrahman ibnul Qasim, khadamtul Imam Malikan, aku berkhadam kepada Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sanah, 20 tahun. Fakana minha sanatani fil ilm, 20 tahun itu aku berguru lawan Imam Malik, 2 tahun aja masalah ilmu. Wa thamaniya asyrata sanatan fi ta'allumil adab, 18 tahun belajar adab. 2 tahun aja belajar ilmu. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaba, dan alangkah kepinginnya aku, andai kata aku jadikan masa itu seluruhnya adalah belajar adab. Kila dikatakan orang, idza jama'al muallimu salasan tammatin ni'matu bihi 'alal muta'allim, apabila menghimpunkan seorang pengajar itu akan 3, maka sempurnalah nikmat dengan 3 itu atas orang yang belajar. Orang yang mengajar itu pertama diperlukan adalah as-sabra, sabar dalam hal memberikan pemahaman kepada murid. Karena murid ini kada rata penangkapannya, ada yang lakas, ada yang sadang, ada yang lambat. Bila kada sabaran maka menerangkan itu banyak yang kada pahamnya. Wa tawadu'a, dan tawadu artinya menerima masukan-masukan daripada orang lain, menerima saran-saran yang baik. Wa husnul khuluq, dan baik budi pekerti. Bila guru kita bersifat 3 macam itu merupakan kesempurnaan nikmat bagi seorang murid.
Wa idza jama'al muta'allimu thalasan, bila seorang pelajar itu menghimpunkan 3 sifat, tammatin ni'matu biha, sempurna nikmat dengan 3 sifat itu, alal muallim. Artinya kalau orang alim ini, orang mengajar ini beisi murid, muridnya ini beisian 3 sifat, untung ganal nang guru. Pertama al-aqla, muridnya berakal. Yang kedua wal adaba, beradab. Wa husnal fahmi, baik pahamannya pula. Nah, bila kita berisi murid yang macam itu nikmat yang paling besar sudah. Intaha minal ihya, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Hikayatun ay hadi hikayah hukiya an Abi Yazid al-Bustami rahimahullah annahu qasada ila ziyarati rajulin yuzakaru bis salah. Dihikayatkan dari Abi Yazid al-Bustami rahimahullah bahwa beliau mendatangi atau menuju kepada ziarah seorang laki-laki yang disebut dengan saleh. Jadi orang di kampung sana ada laki-laki orang saleh. Kalau si hendak mendatangi laki-laki itu, hendak menghilangi. Pantadhalahu fi masjidin, sidin tunggu orang saleh itu di masjid. Sidin hadangi orang saleh itu. Wa kharajar rajul, keluar si orang nang dipadahkan saleh tadi. Fa'alqa nuqamatan bil masjid, sekalinya laki-laki yang dikatakan saleh itu beludah di masjid. Ai fi jidarihi min kharij, di dinding masjid, dinding bagian luar. Abu Yazid ini menghadangi laki-laki yang dipadahkan orang saleh itu, nak menghilangi, mengambil berkah ziarah, hadangi ya. Bila keluar orangnya beludah pas ke tawing masjid, tawing bagian luar. Faraja asy-syekh, bulik Abu Yazid kada jadi. Walam yajtami' bihi, kada jadi sidin berkumpul lawan laki-laki itu. Wa qala, dan beliau berkata, la yu'manu ala asrarillah man lam yuhafiz ala adabi syar'i. Tidak dipercaya atas rahasia-rahasia Allah orang yang tidak bisa menjaga atas adab syara. Menurut syara bolehlah beludah di tawing masjid itu, kada boleh kalau orang nang itu aja kada kau memakai, apalagi urusan rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala kada akan diberi oleh Allah. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, fi adabil alim, pada adab orang yang alim. Qala Sayyiduna Al-Qutbu Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad nafa'allahu bih man ta'ammala ahwalas sahabah wa tawaqqufahum bil umur an ma la ya'ni arafa adabar rijal wa adabal ilmi wa adabal a'immah. Barang siapa yang memikirkan keadaan-keadaan para sahabat Nabi dan berhentinya mereka pada perkara-perkara dari yang tidak bermanfaat. Kita pikirkan, kita amati kelakuan-kelakuan para sahabat Nabi dan berhentinya mereka daripada hal-hal yang tidak berguna. Arafa adab rijal, niscaya dia tahu adab laki-laki, wa adabal ilmi, adab ilmu, wa adabal a'immah, dan adabnya para imam. Wa arafa ma yanbaghi ay yustaksara minhu minal ilmi, dan dia tahu sesuatu yang pantas bahwa diperbanyak daripadanya itu daripada ilmu. Wa yustaqalla minhu, dan yang disedikiti daripada ilmu. Wa ma yuzharu, dan yang ditampakkan daripada ilmu. Wa ma yuktamu, dan yang disembunyikan daripada ilmu. Unzur, tengok olehmu, kaifa lam yas'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat tidak menanyakan kepada Rasul anir rajul asyadid bayadis siyab, laki-laki yang sangat putih pakaiannya, man huwa, siapa dia, wa min aina ja, dari mana dia datangnya. Sahabat kada bertakun lawan Nabi. Kenapa? Karena kada perlu juga menanyakan itu. Hadisnya kita baca untuk mengambil berkah. Umar berkata,
radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadir ra'si la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Sewaktu kami dudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu hari tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak dilihat pada orang tersebut bekas musafir, tapi kami tidak tahu siapa dia. Waktu dudukan Nabi lawan sahabat, muncul laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, bersih. Kada ada pinang bekas musafir, tapi kami kada tahu orang mana itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk menghadap Nabi, laki-laki tadi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi, bersampuk lutut lawan Nabi, laki-laki tadi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, berkata laki-laki tadi, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku Islam itu apa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, Islam itu adalah mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu naik haji jika mampu. Ujar laki-laki nang tadi, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Lalu ujar Sayyidina Umar, fa'ajibna, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, tapi betakun tapi membenarkan. Qala, berkata lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, hai Muhammad, jelaskan kepadaku iman itu apa. Qala, ujar Nabi, antu'mina billah, beriman kamu dengan Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, kamu beriman dengan takdir baik dan buruknya. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Qala, berkata lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil ihsan, hai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Qala, ujar Nabi, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kayak apa beribadah seolah-olah melihat Allah itu? Orang di dalam surga, kenikmatan yang paling lezat adalah ru'yatullah, melihat Allah. Itu nikmat yang paling lezat dari segala nikmat, melihat Allah. Nah, jadi kalau kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, artinya beribadah itu lezat, beribadah itu nikmat, beribadah itu senang. Itu ihsan artinya. Nah, fa illam takun tarah, kalau kamu tidak mampu demikian, fa innahu yarak, maka dia melihat kamu. Namun kita beribadah tuh kadakawa senang, kadakawa lezat. Nah, kita ambil yang kedua, bahwa kita beribadah ini diawasi oleh Allah, gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Qala, berkata lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku hari kiamat. Apabila hari kiamat? Qala, ujar Nabi, mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il, nang ditakuni kada tahu juga sama lawan nang betakun. Qala, berkata laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku hai Muhammad tanda-tanda kiamat.
Qala jar Nabi kita, antaridal amah rabbataha. Tanda kiamat itu seorang perempuan melahirkan rajanya. Seorang wanita, ibu melahirkan rajanya. Artinya apa? Seorang anak sangat durhaka kepada ibunya. Seolah-olah anaknya jadi raja, mama jadi budaknya. Ma, tapasakan ini, ma nukai, semuaan mama disuruhi. Antaridal amah rabbataha. Bahwa melahirkan perempuan akan rajanya, itu tanda kiamat. Artinya manusia, kanak-kanak, baik remaja, dewasa, sudah durhaka kepada orang tuanya. Itu tanda kiamat. Wa antara al-hufat al-aurat al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua tanda kiamat itu bahwa orang-orang miskin di kampung-kampung, di dusun-dusun, fakir-fakir miskin sudah menjadi kaya raya semuanya. Kampung sana dahulu miskin, tapi timbul ada tambang emas sugih sekampungan. Kampung sana orangnya miskin, baju seraba salambar, timbul batu bara sugih sekampungan sana. Nah, semua orang fakir di kampung-kampung, dusun-dusun jadi sugih. Itu tandanya kiamat. Qala berkata Umar, summan talak. Pergi laki-laki tadi. Pergi, hilang. Nah, sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar dan yang lain-lainnya, kada betakun lawan Nabi. Wahai Rasulullah, siapa laki-laki tadi kada betakun? Kenapa? Karena kada penting mengetahui itu. Itu bagian daripada adab. Yang penting penjelasannya tadi sudah iya. Islam ini, iman ini, ihsan ini, tanda kiamat ini. Nah sahabat Nabi kada betakun lawan Nabi, ya Rasulullah siapa yang datang tadi? Orangnya yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, siapa itu? Kada betakun. Nah ini adalah adabnya para sahabat kepada Rasulullah, kada betakun kalau memang kada perlu ditakunakan. Sudah berapa lawas hanyar Nabi kita berkata, ujar Nabi, ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tentang betakun dahulu tuh orangnya, tentang betakun tentang iman, Islam, ihsan. Ya Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah dia yang tahu, kami kan jangan tahunya. Kalau ujar Nabi kita, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Yu'atakum yu'allimukum dinakum, dia datang mengajarkan kepada kamu akan agama kamu. Nah sahabat kada bertanya kepada Nabi, siapa yang datang tadi? Itu adabnya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aina jaa, orang mana inya wahai Rasulullah? Kan ada betakun itu. Hatta batada bi nafsihi yahki, sehingga Nabi sendiri yang memulai mengisahkan li Umar bagi Umar ba'da muddatin, sesudah beberapa waktu. Wa yu'rafu min zalik, dikenal, dipaham dari yang demikian, man'ul ikhbar anisyai qabla waqtih, bahwa ditegah mengkhabarkan dari sesuatu itu sebelum waktunya. Nabi kita kenapa lambatnya mengabarkan bahwa itu Jibril? Amun sidin kabarakan saat itu nih Jibril datang, bisa abut sahabat meragapi segala macam, orang bergerak lagi Jibrilnya. Asing nak bersalaman, nak mencium apa macam-macam. Nah, Nabi kada mengabarkan itu karena belum waktunya. Wa idza jaa, bila datang waktunya, tepat waktunya, akhbara, sidin mengabarkan min gairi soal, tanpa ditanya. Kalau waktunya sudah Nabi kita menganggap tepat, sidin khabarkan walaupun kadang-kadang betakuninya orang. Nah itu adab tadi ngarannya. Jadi yang ditakunakan itu memang perlu. Nang kada perlu ditakunakan. Kada ada manfaatnya. Wa kaifa, dan bagaimana lam yas'alu, para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah anil mar'ati, daripada perempuan allati talabat ayyuqama 'alaiha hadduz zina,
yang menuntut mereka tidak menanyakan kepada Rasulullah tentang perempuan yang menuntut bahwa didirikan atasnya, ditegakkan atasnya hukuman zina. Wa anir rajul alladzi ataha, dan laki-laki yang menghamilinya. Wa hal huwa bighasbin aw ridha minha, adakah dia memperkosa atau tidak? Kada betahun sahabat lawan Nabi. Itu kisahnya dalam Sahih Muslim disebutkan. Seorang perempuan dari bangsa kabilah Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan, dia bunting, dia hamil, hubla minaz zina, hamil daripada zina. Lalu perempuan tadi berkata, ya Nabi Allah, asabtu hadda fa'akimhu alayya. Wahai Rasulullah, ulun telah melanggar undang-undang agama, maka hukumlah ulun. Ujar si bini-bini tadi. Pada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini biha. Jar Nabi, mana garang wali ikam mana, suruh sini. Kiau Nabi nang wali. Buah bulik ini perempuan, berbuat baiklah kamu kepada perempuan ini, bila sudahnya melahirkan bawa ke sini. Ujar Nabi kita. Bawa bulik perempuan tadi. Begitu melahirkan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sesuai hukumannya. Orang berzina kalau sudah kawin, pernah kawin, orang berzina hukumnya apa? Dihukum mati, hukum rajam. Diikat kepalanya dengan kainnya, diletakkan perempuan itu di muka masjid. Akhirnya dikumpul kaum muslimin, diperintahkan untuk menawaki lawan batu-batu halus sampai dia mati. Itu hukuman orang berzina kalau sudah kawin atau parahatan kawin. Hukumannya adalah rajam. Rajam artinya ditukuni lawan batu-batu nang halus-halus sampainya mati. Nah, jadi perempuan tadi ditukuni sampai mati. Sahabat tuh kada ada betakun lawan Nabi, wahai Rasul, siapa ngarannya bini-bini itu? Kada ada betakun. Orang mana inya? Sahabat kada betakun. Kenapa itu kada perlu takunakan? Nah, intinya masalahnya adalah orang berzina kalau sudah pernah bersuami hukumannya hukuman rajam, itu intinya. Kada penting siapa tahu ngarannya, diperkosakah inya, suka sama suka kada perlu tahu. Nah, sahabat kada betakun lawan Nabi ini tuh. Kenapa? Kada perlu ditakunakan. Kita abut tuh orang mana tuh bubuhan kula-kula siapa tuh jam-jam mandirakan itu aja dulu karena kita kada beradab. Nah, jadi sahabat Nabi kada betakun. Wa anir rajul ataha, siapa laki-laki nang mahamilinya siapa, kada perlu tahu itu. Wa nahwi dzalik, dan seumpama yang demikian itu. Nah, jadi habis dirajam si perempuan tadi mati. Ya sudah mati, dimandi, dikafan, dikubur, disembahyangkan. Rasulullah umpat menyembahyangkan. Nah, ini masalah hukum yang harus diketahui. Rasulullah menyembahyangkan orang yang berzina. Di sini Umar betakun. Uja Umar, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Engkau kenapa ya Rasulullah umpat menyembahyangkan padahal ini orang berzina? Nah, ini perlu tahu karena ini masalah akan terjadi kaina-kainanya. Betakun kenapa pian umpat nyambayangkan, maka ini orang yang berzina perempuan ini. Ujar Nabi kita menjawab, laqad taba taubatan law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah lawasi'athum. Hai Umar, dia berzina tapi dia sudah tobat. Andai kata tobatnya itu dibagi kepada 70 orang Madinah cukup. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Adakah kamu jumpai taubat yang paling afdal, yang lebih afdal daripada bahwa seorang perempuan yang mengorbankan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan dia berzina, dia merasa takut dengan Allah.
Akhirnya dia tobat, dia rela dirajam sampai mati. Nah, itu tobat yang paling afdal sudah. Nah, jadi oleh karena itu Nabi kita menyembahyangkan jenazahnya si perempuan tadi. Nah, ini perempuan orang takut lawan Allah, dia takut akhirat. Kalau aku kada dihukum dalam dunia, aku dihukum akhirat, lebih baik hukum dunia. Nah, jadi di situ artinya Sayyidina Umar bertakun karena itu perlu ditakunakan. Nang kada perlu takunakan, kada perlu ditakunakan. Itu adab sahabat Nabi dengan beliau. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Abdullah Al-Haddad, la yajidul alim lazzatal ilmi, tidak mendapati orang alim akan kelezatan ilmu hatta yuhadziba nafsahu wa akhlaqah wa yastaqima 'alal kitab wa sunnah wa yarmiya birriyasati tahta qadamih. Tidak mendapati orang yang berilmu itu akan lezatnya ilmu sehingga dia mendidik akan dirinya, sehingga dia beradab dengan ilmunya. Orang nang kada beradab lawan ilmunya, kada akan mendapatkan kelezatan ilmu. Kalau mutalaah kulir, belajar kulir, muzakarah kulir. Kenapa? Kada nyaman. Kenapa kada nyaman? Karena waktu menuntut ilmunya itu kada beradab. Tidak mendapatkan orang yang alim akan kelezatan ilmu sehingga dia membersihkan dirinya dan akhlaknya dan lurus atas Quran dan Sunnah, dan dia membuang akan kepangkatan di bawah kakinya. Nah, pertama adab orang alim itu adalah al-insaf. Min adabihi al-insaf. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الله من عدو